Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afita Nurlaili Purnamawati, guru SMP Negeri 2 Banyumas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UIN Seizu Purwokerto. Pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran di SMP 2 Banyumas kelas 8C dengan materi iman kepada kitab Allah. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, silakan Putri menyiapkan. Sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ahmad Willy Rafael Hiantoro, Alfiansyah Sefa Anugrah, Alifian Raka Suhdi Naufal. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Aisyah dengan Eza. Kenapa tidak berangkat? Sedang sakit. Ya, teman kita yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Selanjutnya, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita pembiasaan terlebih dahulu dengan melafazkan suratan pendek, menghafalkan surat pendek, surat apa kemarin? Terakhir, surat Al-Kafirun. Kita lafazkan bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga dengan kita melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya, berikutnya untuk meningkatkan sikap patriotisme kita dan nasionalisme kita kepada negara, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Ya, silakan duduk kembali. Oh ya, dilanjutkan tepuk PPK dan salam PPK ya. Untuk Putri menyiapkan ke depan.
Berdiri lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK sukses, yes. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Spenduka sukses, yes. Ya, biar lebih semangat nanti dalam pembelajaran kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran, subtema pengertian iman kepada kitab Allah, dalil dan kitab-kitab Allah dan Rasul penerima. Ya. Kalian siapkan buku paket dan buku tulis terlebih dahulu. Sudah? Ya, Bu Guru bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, dengan berdiskusi dan menggali informasi, kalian mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan percaya diri. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan santun. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian dapat menjelaskan kitab-kitab dan Rasul penerimanya dengan santun. Yang keempat, dapat membacakan ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab Allah. Dan yang kelima, kalian dapat menyalin ayat-ayat yang menjadi dalil beriman kepada kitab Allah. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk kegiatan proses pembelajaran nanti, Bu Guru akan menampilkan sebuah video yang mana nanti kita akan cari permasalahannya. Kemudian pembahasan dari Bu Guru dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Ya, seperti itu. Sebelum masuk ke materi, kalian buka halaman buku paket halaman 4 ya. Kalian baca terlebih dahulu, literasi terlebih dahulu tentang iman kepada kitab Allah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian sudah membaca tentang materi iman kepada kitab Allah. Sebelum kita mulai pembahasan, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu. Pada kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6 ya. Yang ke satu iman kepada Allah. 2 Malaikat. 3 Allah. 4 Rasul. 5 hari akhir. Yang ke-6 qadar dan qadar. Ya, kelas 7 semester 1 kalian sudah mempelajari iman kepada Allah, yaitu dengan mempelajari Asmaul Husna. Pada semester 2 kalian sudah mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah. Jumlahnya ada berapa? 10. Ada 10. Pada kelas 8 semester 1 ini kita akan mempelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah video mengenai iman kepada kitab Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Samuel, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan
juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, dong. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskannya. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, sudah selesai kalian tonton video tadi ya. Dari video tersebut, permasalahan apa yang kalian dapatkan? Coba, ada yang menemukan permasalahannya? Yuk, siapa? Acung? Ya, silakan Putri. Bu, kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, bagus sekali Putri. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Devi. Karena kitab Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bagus sekali. Karena kitab Allah itu sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Tepuk tangan untuk Putri dan Devi. Nah, baik, setelah tadi ada permasalahan dan jawabannya juga sudah betul disampaikan oleh Devi. Nah, pada kegiatan ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini. Kalian perhatikan pengertian iman kepada kitab Allah ya. Ada 2 kata. Ini. Perhatikan ya. Iman dan kitab. Ya. Apa itu iman? Menurut bahasa iman adalah percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah adalah percaya diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Berarti iman itu mencakup 3 hal ya. 1, diyakini kebenarannya dalam hati, yakin dalam hati. Terus apa lagi? Apa lagi deh? Diucapkan dengan lisan. Selanjutnya Diamalkan dengan wata. ya, diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan kita itu apa? Sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Iya, firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Firman Allah. Jadi iman kepada kitab Allah itu apa? Ayo, siapa yang mau tunjuk jari? Iman kepada kitab Allah. Ya, silakan Putri. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ya, percaya dan yakin bahwa Allah itu benar-benar menurunkan kitab-kitab Allah kepada para rasulnya. Ya, itu pengertian iman kepada kitab Allah. Ya, kalian lihat dalil iman kepada kitab Allah ya. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 16 ya. Kita lafazkan bersama-sama terlebih dahulu dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahi manit taba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim
ila siratim mustaqim. Artinya apa? Dengan tidak itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah melarangkan orang itu dari gelap kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, itu dalil tentang beriman kepada kitab Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat 16. Ya, siapa yang mau membacakan tentang dalil tersebut? Silakan Elita. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, bagus sekali untuk Elita ya. Yang lain yang belum bisa membaca Al-Quran juga harus belajar ya. Yang sudah bisa membaca Al-Quran harus ditingkatkan ya. Nah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu memberi petunjuk kepada semua orang ya, melalui kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, kitab-kitab tersebut jumlahnya ada berapa? 4. Ya, ada 4 ya. Allah menurunkan kitab-kitab ada 4. 1 kitab Taurat. 2 Zabur. 3 Injil. 4 Al-Quran. Ya, itu tentang kitab, macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, selanjutnya untuk diskusi, Bu Guru akan memberikan lembaran kertas untuk kalian berdiskusi ya. Berdiskusi, nanti kalian diskusi dengan teman-temannya yang lain ya. Baik anak-anak, Bu Guru akan membagi 4 kelompok. Yang pertama ini kelompok Abu Bakar, yang kedua kelompok Umar bin Khattab, yang ketiga kelompok Utsman bin Affan, yang keempat kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Nanti semuanya untuk berdiskusi bergabung menjadi satu ya. Saya bagi lembarannya, kalian diskusi bersama-sama ya. Silakan. Silakan kalian untuk bergabung berdiskusi. Ayo. Bergabung ayo. Pindah ke tempat duduknya sudah. Ya, kalian diskusikan, di situ sudah ada soalnya. Kalian bisa mencari dari literatur buku yang lain ya. Dicari selengkap-lengkapnya. Ya, silakan kalian baca kemudian dikerjakan diskusi ya. Semaksimal mungkin nanti kalian presentasi di depan kelas ya. Ya, silakan didiskusikan dengan semuanya. Ya, terima kasih. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, nanti untuk perwakilan masing-masing kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan di depan ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah. Untuk kelompok Abu Bakar silakan maju mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin mempresentasikan mengenai kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat menjelaskan tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut untuk kelompok 2 dari kelompok Umar bin Khattab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan tentang kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam pengajaran hikmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 dari kelompok Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan ingin mempresentasikan tentang kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Dilanjutkan kelompok 4 dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan maju ke depan. Saya mewakili kelompok Ali bin Abi Thalib dengan nama kitab Al-Quran. Nama kitab Al-Quran Nabi yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW untuk kaum umat Islam, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak dan ilmu pengetahuan. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah bagus semua ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan. Ya, tadi sudah jawabannya sudah bagus, tapi sekarang Bu Guru akan menjelaskan ya materi tersebut. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah di dunia ini? Apa saja? 1. Kepada siapa? Kitab kedua? Kepada Nabi? Ketiga? Kepada Nabi? Yang keempat? Kepada Nabi? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Coba diulangi lagi. Ayo, siapa yang mau menjawab? Cung. Ayo. Silakan. Ya, Putri lagi. Kitab Taurat Ya. diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Itu nama-nama kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya ya. Selanjutnya kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi kaum apa? Bani Ya, untuk Bani Israel. Nah, Taurat yang asli ini berisikan akidah dan hukum-hukum syariat itu sudah tidak ada lagi. Nah, yang beredar sekarang itu sudah palsu. Isinya itu tentang 10 firman Allah ya. Di buku paket sudah ada pada halaman 7 dan 8. Itu isi dari kitab Taurat ya. Nah, itu kitab Taurat diturunkan oleh Allah di Bukit Sinai pada tahun ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Ya, Nabi Daud alaihi salam ya. Untuk siapa?
Untuk Bani Israel di mana? Di Yerusalem. Menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa Kibti. Nah, ini dasar hukum kitab Zabur dalam surat Al-Isra ayat 55 ya. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, ya, Nabi Daud. Selanjutnya untuk kitab yang ketiga, yaitu kitab apa? Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Di mana? Yerusalem. Di Yerusalem untuk Kaum Nasrani. kaum Nasrani. Menggunakan bahasa apa? Suryani. Menggunakan bahasa Suryani. Nah, ini kitab Injil diturunkan pada tahun keberapa? Ya, pada tahun 1 Masehi. Apa saja sih isi ajaran dari kitab Injil? Silakan yang mau membacakan. Cung. Ya, Masa. Ya. Membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, kisah dan hal yang bersifat gaib serta luar biasa yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, mengabarkan tentang akan diturunkannya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus sekali untuk Marta, tepuk tangan. Nah, itu isi ajaran dari kitab Injil, diantaranya itu mengabarkan bahwa Allah nantinya akan menurunkan atau mengutus seorang Rasul lagi di dunia ini, yaitu Rasul yang terakhir. Ya, selanjutnya kitab yang keempat. Kitab apa? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad keberapa? Ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi. Ini perkiraannya dari 611 sampai 632 Masehi. Nah, ini sekaligus Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar dan sangat istimewa, karena sampai sekarang itu kita masih bisa merasakannya dan keasliannya dijaga sampai hari kiamat. Nah, itu Al-Quran. Jadi barang siapa yang bisa membaca Al-Quran, insya Allah berkah dan mendapat pahala ya. Ayo, siapa yang belum bisa ngaji harus belajar, jangan bermalas-malasan ya. Siapa yang di sini sudah bisa Al-Quran? Cung. Ya, bagus sekali. Berarti sudah hampir separuh lebih kelas ini sudah bisa membaca Al-Quran ya. Ini Al-Quran mukjizat yang paling besar. Nah, Al-Quran ini ditujukan kepada umat siapa? Islam. Bukan umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam saja. Karena isinya apa? Al-Quran itu merupakan segala sumber ilmu ya. Semuanya ada di situ, rangkuman seluruh alam semesta ini ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu pada tanggal berapa? 17 Ramadan tahun 40 dari Nabi Muhammad SAW. Ya, pada tanggal 17 Ramadan ya, ketika Nabi Muhammad sedang berkholawat ya. Di mana? Di Gua Hiro. Nah, wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Adapun kandungan atau isi pokok dalam Al-Quran diantaranya 1. Tauhid dan akidah Islam. Ya, tauhid. Yang kedua, Ibadah dan cara mengabdi kepada Allah. yang ketiga, Janji dan ancaman
7. Memanfaat mengolah kepadanya dalam hidup dan membuat manusia sesamanya. Yang ke-8, Ilmu pengetahuan. ya, semuanya isi dalam Al-Quran itu sudah mencakup seluruh ilmu yang ada di alam semesta ini, ya, makanya disebut mukjizat yang paling besar dan istimewa, ya. Nah, sampai di sini berarti pembahasan kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang biar semangat, nanti Bu Guru akan memberikan evaluasi, ya. Kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya, sebelum melakukan evaluasi pembelajaran, biar kalian semangat, kita lakukan tepuk semangat lagi, ya. Tepuk semangat. 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 Ya, baik anak-anak. Bu Guru akan memberikan soal sejumlah 10 nomor. Semuanya pilihan ganda. Kalian kerjakan, waktunya 10 menit, ya. Jangan mencontek dan dikerjakan dengan jujur, ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Ya, jangan lupa ditulis nama. Ya, baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Ya. Kita akan bahas bersama-sama. Pekerjaan kalian ditukar dengan teman samping kalian, ya. Kita bahas, ya, yang salah dicoret. Nomor 1, kitab-kitab suci diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk apa jawabannya? Ya, jawabannya C, menjadi pedoman hidup bagi manusia. Selanjutnya nomor 2, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah adalah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Ya, jawabannya D, jalan yang lurus. Yang ketiga, kitab suci diturunkan Allah di muka bumi agar manusia mendapat kebahagiaan. Ya, jawabannya A, kebahagiaan. Nomor 4, wahyu Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya, jawabannya A, Al-Quran. Nomor 5, kitab Taurat diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ya, B, Bani Israel. Yang keenam, Al-Quran untuk pertama kali diturunkan di Mekah. Ya, C, Mekah. Nomor 7, kitab suci Al-Quran terdiri dari berapa juz? 30. Ya, C, 30 juz. Nomor 8, peristiwa turunnya ayat Al-Quran adalah jawabannya D, Nuzulul Quran. Nomor 9, kitab Allah yang berisi pujian, doa, dan zikir adalah Al-Quran. Apa jawabannya? B. Ya, jawabannya itu Zabur, D. Ya. 10, kitab suci yang juga disebut 10 firman Allah adalah Taurat. Ya, B, Taurat. Dihitung betulnya, dikalikan 10. Sudah?
Alfiansyah. Alifian. Angelina. Ari. Arifka. Arsya. Azharo Salianti. Aska. Kalista. Tuntas. Yusuf. Nih, ada yang masih di bawah KKM, berarti masih harus belajar ya, harus belajar. Nah, dari pembelajaran yang tadi kita sudah bahas, kesimpulannya apa? Ya, iman kepada kitab Allah yaitu apa? Percaya dan yakin bahwa Allah sudah menurunkan kitab kepada para rasulnya. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah? 4. Ada 4. Ya, apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iya, Taurat kepada Nabi Musa. Ya, Zabur kepada Nabi Daud. Injil Al-Quran Muhammad. Nah, dalil bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yaitu surat apa? Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat berapa? 16. Ayat 16 ya. Sudah paham semuanya pembelajaran kita kali ini, baik untuk refleksi tadi selama pembelajaran. Dari kegiatan diskusi, tadi Bu Guru sudah melihat dan memantau kalian, masih ada beberapa anak yang ngomong sendiri, bicara sendiri, serta bermain sendiri. Ya, untuk kedepannya lagi, sikap kalian yang seperti itu harus diubah, harus lebih serius dan fokus dalam pembelajaran. Ya. Agar bagaimana nanti hasilnya bisa maksimal, kalian juga paham apa yang disampaikan oleh guru kalian ya. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Ya, untuk selanjutnya tugas di rumah kalian buka buku paket ya, halaman 17 dan 18. Di situ ada kisah teladan ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Kisah teladan itu kalian baca, kemudian kamu cari kesimpulan dan pelajaran apa sih yang bisa dipetik dari kisahnya, kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya yang pergi ke pasar. Kalian tulis hikmahnya di buku tulis kalian masing-masing ya. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, terima kasih atas antusias kalian dalam belajar. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan pada hari ini mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya. Sekarang kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dilanjutkan untuk jam berikutnya atau pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.